Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiar Nisa dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 2. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mempresentasikan percobaan ini, apakah kalian tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Saya akan memberitahu kalian tentang perbedaan secara definisi terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah suatu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi bertambahnya sel, ukuran sel, jumlah sel, dan jenis sel. Bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, contoh dari pertumbuhan, yaitu pohon mangga yang awalnya berukuran 2 meter menjadi 4 meter. Sedangkan arti pertumbuhan adalah suatu proses menuju kematangan fungsi suatu organisme, yang contohnya seperti tumbuhnya buah, tumbuhnya bunga, dan lain-lain. Sekarang saya akan memberitahu kalian perbedaan secara spesifik antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif dan perkembangan bersifat kualitatif. Dan juga pertumbuhan bersifat tetap dan perkembangan itu bersifat tidak tetap. Kalian sudah tahu kan antara perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu genetik sama hormon, yang eksternal itu yang dari luar, yaitu contohnya seperti suhu, cahaya, nutrisi, dan lain-lain. Malam kami kali ini, kami melakukan percobaan terhadap tumbuhan yang kami taruh di dalam ruangan yang gelap dan tempat terang, yaitu di bawah sinar matahari. Kalian tahu perkecambahan epigel itu seperti apa? Perkecambahan epigel itu adalah kotiledonnya naik ke permukaan, sedangkan perkecambahan hipogel itu kotiledonnya terletak di dasar, tidak naik ke atas. Percobaan pertama ini adalah kacang hijau. Kacang hijau termasuk tumbuhan yang berkeping dua, yaitu dikotil. Tumbuhan ini termasuk percambahan epigel. Ini kami akan tampilkan data-data dan foto-foto hasil pengamatan kami tentang kacang hijau. Dari percobaan pertama ini, kami dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan kacang hijau yang ditanam di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya. Sedangkan tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat terang itu lebih lambat tumbuhnya. Proses ini yang diakibatkan oleh hormon auksin. Pengamatan kedua ini kami melakukan pengamatan kepada tumbuhan kacang merah. Dan pengamatan kedua kali ini hampir sama seperti pengamatan yang pertama karena perkecambahannya sama-sama epigel. Data-data dan foto-foto akan kami tampilkan setelah berikut ini. Dari percobaan kedua ini dapat kami simpulkan bahwa tumbuhan kacang merah yang ditanam di tempat gelap lebih cepat tumbuhnya dibanding tumbuhan kacang merah yang kami tanam di tempat terang. Dan tanaman yang ditanam di tempat terang itu daunnya lebih terlihat segar dan hijau, sedangkan tanaman kacang merah yang ditanam di tempat yang gelap itu lebih pucat warnanya. Pada percobaan ketiga ini kami melakukan pengamatan pada tumbuhan jagung. Jagung merupakan tumbuhan yang berkeping satu, yaitu monokotil. Perkecambahannya yaitu hipogel. Data-data dan foto-foto hasil pengamatan akan kami tampilkan sebagai berikut ini. Nah, sayangnya pada percobaan kali ini kami mengalami kegagalan karena tanaman jagung yang kami tanam di